Oke, baik. Selamat sore Pak Edu. Oke, selamat sore Ibu Adri. Selamat sore juga Pak Edu. Oh iya, selamat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Apa yang ingin Pak Edu ceritakan atau bercerita dengan saya hari ini? Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga untuk waktunya Ibu. Jadi sebenarnya saya sudah WA Ibu terlebih dahulu tadi berkaitan dengan saya ingin mau bicara sedikit sih, konsultasi dengan Ibu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jadi sebenarnya terus terang Ibu, saya mau latihan untuk coaching. Saya mau coaching teman saya. Tetapi selama saya melakukan proses coaching sebentar, saya minta sih Ibu untuk bisa observasi saya. Nanti observasi saya bagaimana kompetisi saya selama saya melakukan coaching. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oh iya, boleh sekali itu Pak Edu. Saya senang sekali kalau memang Pak Edu mempercayakan saya untuk menjadi supervisor, untuk melatih, melihat atau menilai Pak Edu dalam hal melatih menjadi coach atau coaching kepada teman Pak Edu nanti. Oh iya, kira-kira Pak Edu menginginkan saya bantu dalam hal segi apa sih begitu? Oke, terima kasih Bu untuk waktunya pertama. Jadi sebenarnya ketika nanti Ibu mau observasi saya, karena saya mau melakukan coaching ini, karena seperti kita ketahui ada 3 kompetensi inti dalam percakapan coaching ini. Saya mau sih menguasai ketiga-tiganya, 3 kompetensi itu. Yang pertama itu presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti yang mungkin di sini saya sudah menyiapkan lembar observasi yang nanti Ibu siapkan untuk observasi saya. Apakah 3 kompetensi inti coaching, percakapan coaching yang saya lakukan dengan teman nanti, apakah sudah terpenuhi atau tidak? Itu yang saya butuhkan. Oke. Berarti saya sebentar mendapatkan formulir penilaian. Ya. Oke. Oh iya. Bagaimana ya nantinya Pak Edu yang inginkan untuk saya amati? Apa yang ingin saya yang Pak Edu inginkan untuk mengamati? Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya tadi yang saya inginkan, yang Ibu amati nanti mungkin dari masing-masing 3 kompetensi coaching itu Bu. Jadi misalnya nanti presence, apakah saya sudah hadir sepenuhnya, badan, pikiran, hati saya itu selaras, maksudnya selaras saat sedang melakukan itu. Artinya badan, pikiran saya selaras dengan percakapan coaching itu. Kemudian ketika saya mendengarkan aktif, keterampilan mendengarkan aktif itu, apakah saya sudah benar-benar mendengar sepenuhnya teman saya yang menjadi coach tadi. Misalnya yang perlu dihindari kan kalimat-kalimat asumsi, kemudian melabel, kemudian asosiasi itu selama coaching berlangsung. Kemudian ketiga, apakah nanti saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa menggali potensi dari teman ini untuk bisa mencari tahu solusi atas persoalannya sendiri. Mungkin itu yang mungkin saya butuhkan, keterampilan itu yang saya butuhkan nanti di observasi ini. Oke. Berarti dalam formulir penilaian nanti ada 3 yang harus saya nilai ya Pak Edu ya, yaitu ada presence, ada mendengarkan aktif, dan apakah nanti Pak Edu itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak Edu. Ya, betul sekali. Oke, itu sangat bagus sekali sih Pak Edu. Bagaimana kira-kira penilaiannya Pak Edu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan saat ini? Sebenarnya Ibu, kenapa saya minta Ibu untuk mengobservasi dari 3 kompetensi inti coaching tadi? Saya rasa 3 kompetensi coaching ini memang sangat perlu dikuasai oleh seorang coach. Jadi karena keterampilan coaching ini, seorang coach ini sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan semua persoalan yang dialami oleh coachingnya sendiri. Jadi kurang lebih begitu ya Bu. Iya, benar sekali ya Pak Edu. Berarti setelah sebentar melakukan coaching terhadap teman Pak Edu, berarti sangat Pak Edu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Terserah Bu ya, saya berharap sih melalui kegiatan observasi ini saya bisa merefleksi lah. Saya bisa merefleksi, saya bisa mengetahui kompetensi coaching saya, jadi sehingga keterampilan coaching saya nanti ke depannya bisa meningkat. Karena saya rasa itu sangat dibutuhkan oleh diri saya sih, menjadi keterampilan coaching itu
karena kita selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah, baik dari rekan sejawat, dari anak-anak. Mungkin yang harus diperlukan adalah keterampilan coaching saya sendiri, itu yang saya perlu tingkatkan. Oke, berarti untuk meningkatkan keterampilan coaching ya, Ya, Pak Edo. Oke, baik, betul sekali itu Pak Edo. Berarti kira-kira begitu, kapan Pak Edu atau kapan kita melakukan observasi itu Pak Edu? Oke, kalau tidak Ibu keberatan sih tadi, sebenarnya saya sudah minta waktu teman saya tadi, karena kebetulan juga teman saya tadi minta saya untuk mau di coaching karena ada masalah yang dialami dirinya, sehingga dia minta saya untuk mau di coaching. Tetapi dalam proses coaching saya sebentar, saya sudah sampaikan ke dia. Jadi, tapi kita nanti ada observer yang untuk melihat saya juga bagaimana ketika saya melakukan coaching dia. Jadi perlu ada observer. Jadi kalau Ibu tidak keberatan mungkin sebentar ini Bu ya. Oke, baiklah Pak Edu. Semoga sebentar kita melakukan coaching terhadap saya sebagai supervisor dan Pak Edu sebagai coach, mengcoaching teman Pak Edu. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak Edu ya. Oke, terima kasih waktunya Bu. Selamat siang, Pak Edu. Oke, selamat siang Pak Rian. Bagaimana kabar hari ini? Kabar saya baik Pak. Oke, jadi sebelumnya Pak Rian minta maaf ya. Jadi gini tadi, saya sudah berbicara dengan Ibu Afrida tadi. Jadi sebentar ini kan kita ada kegiatan coaching ini, gitu. Jadi nanti Ibu Afrida, sebenarnya nanti Pak Rian tidak kaget, Ibu Afrida yang observasi kita. Jadi bagaimana proses coaching ini, apakah sesuai dengan kompetisi-kompetisi yang sudah saya jalankan, berkait kompetisi 3 kompetisi coaching, apakah sudah berjalan tidak dalam proses coaching ini yang kita lakukan sebentar. Dan memang baik Pak, saya juga memang hari ini lihat berposisi sebagai coach. Ada hal yang mau saya silakan Pak. Oke. Silakan. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya baik Pak, menyenangkan hari ini. Ya, suasananya cukup baik. Oke, kita langsung saja Pak ini. Ya. Oh ya, terima kasih ya. Jadi berhubung waktu kita kan ngobrolnya hari ini kurang lebih tadi apa ya? 20 sampai 30 menit saja ya. Jadi mungkin kita langsung saja di bagian itu. Jadi kira-kira apa yang Pak Rian ingin mau ceritakan? Baik, begini Pak Edu, sebenarnya sih saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas nih Pak. Ya, saya merasa begitu beragam karakter anak-anak di kelas, sehingga saya mengalami kesulitan dalam mengatasi ini Pak. Saya merasa belum begitu maksimal yang saya lakukan selama ini. Kira-kira seperti itu yang saya alami saat ini. Oke. Berarti varian keluhannya varian itu berkaitan dengan jadi meningkatkan kompetensi berkaitan dengan pengelolaan kelas. Kemudian jadi varian juga merasakan karena memang beragamnya memang tidak karena begitu beragamnya kompetensi beragamnya karakter dari setiap anak itu. Bagaimana kita seorang guru itu bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka yang sangat begitu bervariasi. Bagaimana strategi-strategi yang relevan ataupun model metode yang dirancang oleh guru. Mungkin itu yang Pak Rian kemudian dan Pak Rian juga tadi mengatakan bahwa Pak Rian belum maksimal yang dilakukan selama ini. Apa benar begitu ya Pak Rian? Ya, benar sekali Pak, benar sekali. Saya sedikit mengalami kesulitan selama ini Pak. Ada anak-anak yang nakal, suka mengganggu temannya yang lain di kelas. Pokoknya beragamlah tingkah mereka. Ya, ini terjadi selama kegiatan belajar berlangsung di kelas. Begitu Pak. Memang kalau kita berbicara anak ya, memang kita hadapi banyak sekali anak-anak yang nakal, bahkan lebih besar laki-laki juga itulah. Ada yang colek kiri, colek kanan. Ketika gurunya mengajar, jadi susah sekali. Berarti Pak Rian tadi susah sekali untuk mengendalikan bagaimana situasi ruangan kelas itu yang kondusif dan bagaimana bisa mengatasi hal itu, strategi, metode, model pembelajaran yang harus diterapkan untuk bisa mengatasi hal itu. Kurang lebih begitu tadi Pak Rian yang Pak Rian ingin ya.
Oh ya, kira-kira kompetensi seperti apa yang ingin Pak Rian tingkatkan dalam kelas berkaitan dengan persoalan yang bervariasi tadi? Itu sih yang saya pikirkan selama ini Pak. Saya sih ingin menciptakan kelas yang kondusif gitu Pak, dan bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta didik saya yang ada di kelasnya, karena jumlah orang tua saya cukup banyak. Dalam kelas itu kelas 36. Saya sukanya ketika saya mengajar, anak-anak itu fokuslah, sehingga nantinya tujuan pembelajaran itu akan dicapai. Dengan tercapai tujuan pembelajaran itu saya merasa puas, saya merasa senang. Kira-kira seperti itu Pak. Oh ya, betul sekali. Berarti yang Pak Rian inginkan dalam pembelajaran itu dapat mengelola kelas dengan baik, dengan situasi kondusif dan membuat situasi kelas itu menyenangkan. Kemudian anak-anak itu bisa fokus dengan pembelajarannya, sehingga ketika ada gurunya yang mengajar, ya tidak ada lagi teman-teman yang anak-anak lain yang bertingkah lain lah, sehingga mencolek kiri kanan apa segala macam. Kurang lebih begitu yang Pak Rian inginkan tadi kan. Berarti ya berarti Pak tadi dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif juga tadi dong, dan menyenangkan. Kira-kira anak-anak juga bisa fokus lah begitu atau bagaimana Pak? Ya benar sekali Pak, itu yang saya maksud. Saya sih ingin sekali menguasai kompetensi seperti itu. Ya, itu yang saya harapkan saat ini. Betul ya. Berarti Pak Rian ingin mau kompetensi kira-kira Pak Rian kan sudah mengetahui apa yang dialami, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rian sendiri juga dalam proses pengalamannya Pak Rian kan. Ya. Ketika mengalami anak seperti itu, Pak Rian juga sudah melakukan strategi dan model pembelajaran metodenya. Tetapi Pak Rian tadi masih mengalami kesulitan ya. Oke. Kalau misalnya ya Pak Rian, jika menguasai kompetensi itu, kalau dinilai di angka 10, kalau bisa menguasai semua, tapi kalau di titik terendah adalah 0. Kalau misalnya bisa menguasai itulah di angka 10 gitu. Kira-kira Pak Rian menilai diri Pak Rian itu kira-kira di angka berapa ya sekarang? Ya jujur ya, terus terang ya Pak, saya masih di angka di bawah 10 ya. Mungkin 10 itu memang terlalu tinggi targetnya. Mungkin tepatnya di angka 6. Di angka 6 ya. Ya. Oke. Baik Pak. Nah kira-kira sejauh ini ya, apa yang sudah Bapak lakukan sih untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin sudah berusaha. Ya, memang sudah menjadi kebiasaan saya Pak. Memang sejauh ini saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran agar anak tidak jenuh dan mereka antusias dalam pembelajaran, tetapi belum benar-benar efektif, gitulah yang terjadi. Berarti Pak Rian sudah melakukan banyak metode strategi untuk bisa, tapi Pak Rian merasa belum efektif lagi. Ya. Betul ya. Kira-kira karena belum efektif ya hingga sampai sekarang. Kira-kira apa yang menjadi tantangan sehingga tidak tercapainya tujuan yang Pak Rian harapkan dari tantangan? Memang saya lebih fokusnya, saya kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bicara. Jadi suka bicara pada saat kegiatan belajar berlangsung. Kira-kira seperti itu. Oh ya, karena misalnya tadi kan Pak Rian sudah posisikan sekarang di angka 6 gitu. Jadi kira-kira Pak Rian kan menginginkan yang besar dari itu toh. Tentu yang Pak Rian inginkan adalah terjadi peningkatan kompetensi yang dimiliki Pak Rian agar anak-anak bisa mengatasi hal yang seperti itu tadi. Jadi kira-kira Pak Rian targetnya di angka berapa ini ke depannya ini idealnya gitu? Baik Pak Edu, terima kasih. Ini cukup tertantang ya Pak. Targetnya kurang dan lebih mungkin di angka 8 gitulah Pak. Oke, begitu ya Pak. Kira-kira kan targetnya kan di angka 8, dari 6 ke 8 berarti ada peningkatan. Berarti kira-kira apa yang Bapak butuhkan nanti ya untuk mencapai di angka target yang Bapak targetkan tadi Pak? Yang dibutuhkan kira-kira? Oh iya, betul sekali Pak. Saya sih membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ada strateginya Pak. Berarti Pak Rian membutuhkan strategi selama proses pembelajaran yang berlangsung gitu.
eh, kira-kira strategi apa yang Pak Rian mungkin dalam pikiran Pak Rian sudah ada bayang-bayang, oh, bagaimana cara mengatasi ini? Eh, Mungkin sudah terpikirkan strategi apa yang mungkin direncanakan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik ya kepada siswa lah begitu. Dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa merasa tidak bosan, dan tentunya siswa dengan demikian siswa pasti merasa nyaman. Nanti ya seperti begitu loh. Ya, betul sekali Pak Rian. Saya rasa itu sangat betul sekali. Kira-kira apa mungkin ada cara lain selain yang Pak Rian ungkapkan tadi, mungkin ada cara lain lagi yang nanti Pak Rian rencanakan untuk bisa mengatasi? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran gitu ya. Kira-kira itu yang harus dilakukan. Oke, Pak Rian, berhubung waktu kita kan tidak terlalu lama lagi, jadi mungkin kita tutup poin saja. Kira-kira apa yang mungkin Pak Rian ingin dapatkan dari sekilas percakapan kita nanti? Oh iya, saya sudah memiliki gambaran. Oke, baiklah. Nah, sekarang apa rencana Bapak mungkin agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang Bapak sudah rancang dan rencana ke depan? Iya Pak, mungkin langkah pertama saya adalah menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya, saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup dan tidak membuat jenuh siswa di kelas. Nah, kira-kira seperti itu. Betul sekali. Jadi dari apa yang Pak Rian rencanakan untuk bisa memuluskan segala harapan dari Pak Rian tadi, mungkin ada orang yang mungkin diajak kerjasama nanti yang Pak Rian rencanakan ini ke depan. Baik, ada Pak. Nanti saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan beberapa teman guru yang berpengalaman lah begitu Pak, mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat. Oke, saya rasa itu sangat benar sekali, sangat bagus sekali. Kira-kira kapan waktunya nih? Kapan waktunya ini rencana untuk aksi ke depannya? Saya pikir tidak perlu waktu lama ya Pak, secepatnya ini sih. Karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah aktif ya, kembali dari selama ini sudah liburan dan sekarang mulai. Oke. Ya, memang sangat percaya diri sekali ya. Ya, Pak. Kira-kira apa yang membuat Pak Rian yakin itu bahwa itu bisa dijalankan? Ya Pak, puji Tuhan, saya akan komitmen menjalankannya. Kemudian mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Oke, baik Pak. Saya rasa mungkin sekian saja ya Pak. Saya rasa itu rencana yang sangat bagus. Selamat Pak. Silakan nanti dilakukan rencana aksinya dan semoga dengan pertemuan ini sudah mampu menemukan titik terang dari persoalan yang Bapak alami selama ini. Dan saya berharap untuk kedepannya kita bisa berdiskusi kembali untuk tentang masalah ini, bagaimana perkembangannya yang kita harapkan di target-target yang kita sudah lakukan. Jadi terima kasih. Oke. Baik Pak, terima kasih, saya lega sekali bisa bercerita dengan Bapak dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Jadi terima kasih Pak. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Oke, selamat ya Pak Edu. Sudah melaksanakan praktek coachingnya dengan sangat baik sekali. Saya puji dan saya salut sekali praktek coachingnya berjalan dengan lancar begitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, oh iya Pak Edu, kira-kira nih Bapak menilai diri sendiri performa dalam percakapan coaching tadi itu seperti apa? Oke, terima kasih. Selama sedikit sih yang saya lakukan tadi, karena mungkin ini awal ya Bu ya. Dari awal juga selama saya coaching di observasi begitu. Jadi mungkin dalam percakapan coaching tadi saya sudah memulai menguasai sedikit 3 kompetensi yang saya harapkan tadi untuk diobservasi oleh Ibu. Tetapi saya masih merasa kurang sih. Lebih khusus di bagian presence itu. Jadi saya mungkin merasa ya agak kehadiran penuh saya untuk coaching untuk coach saya tadi mungkin ya tidak terlalu
penuh lah, tidak terlalu maksimal lah. Atau mungkin bagaimana pandangan Ibu tadi? Oke, menurut saya sih, saya pikir sih secara keseluruhannya tadi ketiga kompetensi yang ingin dikuasai oleh Pak Edu itu sudah sangat baik, yaitu tentang apa namanya tadi itu presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu apakah sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah baik sekali. Uh, apa yang membuat Pak Edu menilai kemudian Nah, sedemikian begitu? jadi sebenarnya tadi saya merasakan sendiri sih. Eh, Tadi saya rasa kurang terlalu fokus lah dengan masalahnya coach itu sendiri. Jadi itu tadi sebenarnya. Iya, benar sekali ya Pak Edo ya. Boleh tidak Pak Edo? Saya meminta izin nih. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Karena di sini tadi kan Pak Edo sudah memberikan saya apa namanya itu lembar penilaian begitu. Boleh tidak saya memberikan penilaian terhadap praktek coachingnya Pak Edu tadi? Oke, terima kasih Bu. Saya rasa itu yang saya butuhkan saat ini mungkin karena apa yang saya rasakan dengan kacamatanya Ibu selama observasi saya terasa berbeda-beda. Tapi saya minta dengan sangat mungkin bisa Ibu memberikan pandangannya berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan berkaitan dengan teman-teman saya. Jadi seperti itu. Oke, baiklah Pak Edu, karena saya sudah meminta izin tadi dan Pak Edu bilang iya, saya harus menyampaikan. Oke, baiklah Pak Edu, begini ya. Saya melihat sih tadi secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali. Nah, dalam percakapan itu tadi sudah sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta yang diharapkan itu tadi, yang tadi tiga kompetensi itu. Itu sudah sesuai, sudah sesuai sekali ataupun lebih tinggi dari standar yang kita rujukan. Hanya mungkin Pak Edu yang perlu dikembangkan ke depannya itu mungkin berkaitan dengan apa yang Pak Edu alami sendiri tadi itu. Bagaimana pendapat Pak Edu mendengar ini? Mendengar pendapat penilaian saya begitu. Terima kasih banyak Ibu. Tapi saya berharap sih Ibu tadi mungkin dapat melihat hal yang lebih luas ya. Yang masih perlu diperbaiki dan saya kembangkan nanti dalam kompetisi percakapan coaching tadi. Jadi mungkin ada dari pandangan Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah Pak Edu. Jadi begini ya Pak Edu, terus terang secara keseluruhannya tadi proses coachingnya tadi sudah sangat bagus. Namun ada sedikit saya juga melihat hal-hal yang hal yang masih bisa dikembangkan dari kompetensi Pak Edu itu, yaitu misalnya tadi saat mendengarkan coaching Pak Edu itu masih terlihat kurang begitu fokus begitu pada coachingnya, misalnya bahasa tubuh dan tatapannya begitu, yang sebetulnya yang seidealnya sih Pak Edu kalau merujuk pada standar yang seharusnya itu bahasa tubuh dan tatapan seorang coach itu dapat menarik perhatian coaching. Atau bagaimana pendapat Pak Edo? Oh iya, terima kasih banyak. Sebenarnya itu yang saya rasakan juga sih, seperti apa yang saya rasakan Ibu tadi. Sebenarnya saya sadar bahwa ya betul ya, tatapan dan bahasa tubuh saya masih terlalu ya kurang efektif lah untuk coaching saya. Jadi kurang lebih begitu. Iya, baiklah Pak Edu. Tadi sudah dilakukan. Kira-kira ya Pak Edu ya, rencana tindakan coaching selanjutnya itu seperti apa begitu? Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya sih saya rencananya untuk proyek latihan lebih banyak lah berkaitan bagaimana keterampilan coaching saya, bagaimana berkali-kali saya latihan untuk bisa menguasai 3 kompetisi ini, lebih khususnya presence tadi, kehadiran penuh, atau bagaimana saya bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan bobot yang bisa memancing potensi daripada coach itu sendiri. Jadi itu mungkin harus lebih banyak berlatihan lah ke depannya mungkin itu ya. Oke, baiklah Pak Edu. Kira-kira rencananya kapan itu Pak Edu melakukan coaching lagi? Oke, rencana sih secepatnya ini Bu, karena dalam beberapa waktu ini pas di tahun ajaran baru ini saya terus berlatih karena tentu selama proses waktu berjalan ke depannya tentu kita banyak menemukan persoalan atau masalah baik pada diri rekan sejawat ataupun pada murid itu sendiri, sehingga kita membutuhkan waktu yang sangat cepat lah ke depannya. Oke. Kira-kira selanjutnya ya Pak Edu ya. Nah, rencananya sudah tadi. Kira-kira Pak Edu melakukan coaching itu di mana dan siapa yang bisa membantu Pak Edu nanti? Ya mungkin untuk tempatnya nanti ya mungkin ya masih
kalau dibolehkan ya waktunya Iya. Ibu. Jadi mungkin di tempat ini saya membutuhkan waktu Ibu sih ke depannya untuk tetap mengobservasi saya, supaya nanti Ibu sendiri melihat bagaimana perkembangan keterampilan coaching saya selama saya melakukan coaching kepada teman saya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, baiklah Pak Edu. Saya pikir mungkin itu saja hal yang perlu kita diskusikan saat ini ya Pak Edu ya. Eh, apa yang Pak Edu dapatkan dari percakapan kita ini begitu? Oke, baik Bu. Saya pikir sih mungkin sebelumnya tadi saya menyampaikan terima kasih ya. Dan juga terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan observasi. Jadi di awalnya tadi sebelum saya diobservasi, saya masih menemukan hal yang buntu. Kira-kira bagaimana saya bisa melakukan percakapan coaching untuk bisa menguasai 3 kompetensi saya. Tetapi setelah berjalannya waktu, setelah latihan tadi, saya sudah merasa sedikit lebih percaya diri lah. Dan saya merasakan menemukan hambatannya dan bagaimana saya bisa mengatasi ke depannya berkaitan dengan keterampilan coaching saya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, baiklah Pak Edu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Haridas. Selamat sore.